Roswell. Pasti Anda pernah dengar nama ini kan? Sebuah nama yang kalau disebut, pikiran kita langsung kebayang piring terbang, alien, dan tentu saja konspirasi pemerintah. Tapi, di balik semua kehebohan itu, apa sih yang sebenarnya kita tahu tentang insiden di Guru New Mexico lebih dari 75 tahun yang lalu itu? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, jujur. Waktu dengar kata Roswell, pasti bukan gambar ini kan yang ada di pikiran Anda? Bukan pesawat luar angkasa yang super canggih, tapi ya ini, serpihan-serpihan kayak balon dan beberapa peralatan. Nah, dari sinilah semua misteri ini berawal. Ya, pertanyaan ini nih yang jadi sumber perdebatan selama puluhan tahun. Dan untuk coba menjawabnya, kita harus lihat dua sisi cerita yang beda banget. Versi legenda alien dan versi resmi dari pemerintah. Oke, sebelum kita ngomongin yang aneh-aneh, kita pegang dulu fakta-fakta dasarnya. Hal-hal yang semua orang setuju emang beneran terjadi. Apa aja sih peristiwa yang tercatat dalam sejarah dan nggak bisa dibantah lagi? Semuanya dimulai bulan Juni 1947, waktu ada puing-puing misterius ditemukan. Puncaknya itu tanggal 8 Juli. Pangkalan udara militer setempat, namanya Roswell Army Airfield atau RAAF, bikin pengumuman yang heboh banget. Mereka bilang telah menemukan piring terbang. Tapi, anehnya, cuma beberapa jam setelah itu mereka langsung ralat. Katanya, oh maaf itu cuma balon cuaca biasa kok. Nah loh, kontradiksi inilah cikal bakal dari semua legenda yang bakal kita bahas. Nah, dari kebingungan tadi itulah lahir sebuah legenda yang luar biasa. Yuk, kita lihat gimana ceritanya balon cuaca ini bisa berevolusi jadi kisah epik tentang, ya, pesawat alien yang jatuh. Yang menariknya tuh, sebagian besar cerita detail ini baru muncul puluhan tahun setelah kejadiannya. Jadi, menurut mereka yang percaya teori ini, pengumuman piring terbang yang pertama itu jujur. Itulah kebenarannya sebelum ditutup-tutupi. Katanya, material puingnya itu aneh banget. Ringan tapi super kuat, nggak bisa disobek, terus ada simbol-simbol aneh. Terus ceritanya makin berkembang, ada klaim saksi-saksi diancam sama militer. Bahkan katanya ada jasad alien yang ditemukan di lokasi kedua. Intinya, ini semua adalah konspirasi besar-besaran dari pemerintah. Nah, intinya, ya ini. Inti dari legenda Roswell itu simple. Ada UFO jatuh, militer nemuin jasad aliennya, terus mereka sembunyiin semua buktinya dari kita, dari publik. Bukti terbesar dalam sejarah manusia disembunyiin gitu aja. Jadi, kita ada di persimpangan jalan nih. Dua penjelasan yang benar-benar bertolak belakang buat satu kejadian yang sama. Di satu sisi, ada cerita epik soal kontak pertama dengan alien yang gagal. Di sisi lain, penjelasan resmi yang kelihatannya jauh lebih biasa aja. Tapi, apa benar sebiasa itu? Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain dari cerita ini. Ini versi pemerintah. Yang menariknya baru diungkap semua di tahun 90-an. Dan ini membawa kita ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia spionase perang dingin. Oke, sebelum lanjut, ada satu hal penting yang perlu kita lurusin dulu. Soal istilah UFO. UFO itu kan singkatan dari Unidentified Flying Object, atau objek terbang tak dikenal. Artinya, ya persis seperti namanya, ada benda di langit yang kita nggak tahu itu apa. Sering banget kan orang langsung mikir, oh itu pesawat alien. Padahal nggak gitu, maknanya tuh netral banget. Jadi di tahun 1947 itu, puing-puing yang jatuh, ya memang sebuah UFO. Pertanyaannya bukan itu UFO atau bukan, tapi UFO jenis apa? Nah, ini dia jawaban resmi militer. Namanya Proyek Mogul. Ini adalah program super rahasia, tujuannya buat memata-matai program nuklir Uni Soviet. Gimana caranya? Mereka pakai balon-balon raksasa di ketinggian yang dipasangi mikrofon super sensitif buat nguping suara ledakan uji coba bom atom Soviet dari ribuan mil jauhnya. Bisa kebayangkan, di tahun 1947, proyek kayak gini pastinya jadi salah satu rahasia negara yang paling dijaga. Nah, ini dia momen ahanya. Ingat gambar di awal tadi? Kita balik lagi ke situ. Sekarang kita tahu kalau itu adalah bagian dari proyek Mogul. Coba bayangin deh, Andi jadi peternak di tahun 1947 yang nemuin puing-puing ini. Ada bahan kayak foil yang mengkilap, ada target radar yang aneh, ringan tapi kuat. Ya wajar banget kalau Anda mikir ini benda dari dunia lain. Sekarang, orang-orang yang skeptis sama teori alien ini punya beberapa argumen kuat. Pertama, banyak klaim yang paling heboh, terutama soal jasad alien, itu baru muncul 30 tahun lebih setelah kejadian. Ingatan manusia kan bisa berubah seiring waktu. Kedua, sampai sekarang nggak pernah ada satupun bukti fisik alien yang bisa diverifikasi.
Nggak ada puing-puing yang bisa ditunjukin ke publik. Dan yang ketiga, kerahasiaan militer itu sebenarnya sangat masuk akal. Ini kan era perang dingin. Jelas mereka mau melindungi Project Mogul, bukan karena mereka mau nutupin alien. Tapi, ya gitu. Meskipun ada penjelasan resmi, legenda Roswell ini bukannya mati, malah makin besar. Jadi pertanyaannya, kenapa sih cerita ini kuat banget nempel di benak kita sampai sekarang? Salah satu jawabannya, ya karena legenda ini punya dampak yang sangat nyata. Coba lihat aja kota Roswell sekarang. Insiden ini benar-benar mengubah identitas dan ekonomi kota itu. Pariwisata UFO, museum alien, festival tahunan, semua itu jadi tulang punggung ekonomi mereka. Jadi buat mereka, legenda ini udah jadi kenyataan. Kalau dilihat dari sisi psikologis ya, kita sebagai manusia itu emang suka sama cerita yang bagus. Apalagi cerita yang seolah-olah punya kebenaran tersembunyi. Ditambah lagi, di zaman sekarang banyak yang nggak percaya sama pemerintah. Jadi cerita tentang konspirasi dan hal yang ditutup-tutupi itu jadi lebih gampang diterima. Dan tentu saja, cerita ini menyentuh rasa penasaran kita yang paling dalam. Apa iya kita sendirian di alam semesta ini? Jadi, pada dasarnya, inilah kesimpulan dari semua ini. Roswell itu kayak badai yang sempurna. Ada kejadian nyata, terus ada siaran pers yang bolak-balik, ditambah kerahasiaan militer yang sebenarnya ada alasannya, dan terakhir, imajinasi publik yang nggak ada batasnya. Semua ini campur aduk dan menciptakan sebuah mitos yang jauh lebih besar dari kejadian aslinya. Jadi saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kerahasiaan versi resmi beradu dengan sebuah cerita yang jauh lebih menarik, kira-kira narasi mana yang bakal menang di pikiran orang banyak? Kalau kita lihat dari kasus Roswell, jawabannya cukup jelas. Kadang-kadang cerita yang paling baguslah yang akan terus hidup, nggak peduli apa faktanya.